Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal tentang turunan trigonometri. Ada 10 soal yang akan kita bahas, soal dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 11. Nomor 11, jika Hx sama dengan X kuadrat dikalikan kotangen X, maka H aksen Pi per 4 sama dengan, H aksen Pi per 4. Pi 180 berarti Pi per 4 itu adalah 180 bagi 4, 45 ya. Nah, sekarang kita cari dulu H aksennya. Di sini kita punya fungsi Hx sama dengan X kuadrat dikalikan kotangen X. Nah, untuk mencari H aksen X, ini perkalian, berarti kita gunakan U sama V ya. U-nya, U sama dengan X kuadrat. U aksen berarti turunan dari U, turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Sedangkan V-nya yaitu kotangen X. Kotangen X. Berarti V aksen turunan dari kotangen X yaitu min kosekan kuadrat X. Min kosekan kuadrat X. Kita masukkan rumus ya. H aksen X rumusnya kan U aksen V ditambah UV aksen ya. Jadi dengan kata lain H aksen X sama dengan U aksen V. U aksennya yaitu 2X dikalikan sama V. V-nya yaitu kotangen X ditambah UV aksen, U-nya X kuadrat, V aksennya yaitu min kosekan kuadrat X. Nah, jadinya 2X kotangen X ini plus X kuadrat dikalikan min. Plus kalikan min berarti kan min ya. Min X kuadrat dikalikan kosekan kuadrat X. Yang ditanyakan di sini adalah H aksen Pi per 4. H aksen Pi per 4. Nah, X-nya diganti Pi per 4, maka semua X di sini diganti sama Pi per 4. Berarti 2 dikalikan Pi per 4 dikalikan kotangen X, X-nya yaitu Pi per 4, dikurangi X kuadrat, X-nya itu Pi per 4, kuadrat dikalikan kosekan kuadrat X. Berarti kosekan Pi per 4 kuadrat. Gitu ya. Sekarang kita cari nilainya. Berarti sama aja dengan 2 dikalikan Pi per 4, ini kita coret. Jadinya 2 ya. Jadinya Pi per 2 dikalikan kotangen Pi per 4. Kotangen itu sepertangen. Nah, ini kan Pi per 4 kan 45 ya. Sedangkan tangan 45 itu nilainya 1. Kalau kotangan itu sepertangan berarti 1 per 1 kan dia 1 juga ya. Jadi kotangan Pi per 4 itu 1 dikurangi Pi per 4 kuadrat, jadinya Pi kuadrat per 16 dikalikan kosekan Pi per 4 kuadrat. Nah, kosekan itu kan dia sama aja dengan sepersin ya. Jadi kalau kosekan kita tulis di sini, kosekan Pi per 4 itu sama aja dengan 1 per sin Pi per 4. Karena kebalikan dari kosekan itu sin. Nah, sin Pi per 4 atau sin 45 itu kan dia setengah akar 2 ya. Jadi 1 per setengah akar 2. Setengah akar 2 itu bisa ditulis Pi gimana? Setengah akar 2 ya. Jadi akar 2 per 2 gini ya. Karena kan setengah kan dia di sini 1. Nah, 1 per akar 2 per 2 itu sama aja dengan 2 per akar 2. Jadi kosekan Pi per 4 itu sama aja dengan 2 per akar 2. Jadi 2 per akar 2 kuadrat ya. Jadi di sini poinnya kalian harus hafal nilai trigonometri sudut istimewa. Jadi sin cos tangen, minimal sin cos tangen harus hafal. Sedangkan nanti kosekan sama sekan menyesuaikan aja karena kosekan itu kebalikan sin dan sekan adalah kebalikan dari cos. Sekarang kita hitung, jadinya Pi per 2 dikalikan 1 kan tinggal Pi per 2 ya, dikurangi Pi kuadrat per 16 dikalikan 2 dikuadratin itu 4, akar 2 dikuadratin itu 2. Nah, ini bisa kita coret. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2, 2. 2 dicoret sama 16, kan berarti tinggal 8 ya. Ya, ini kalau bingung berarti Pi per 2 dikurangi Pi kuadrat per
16 dikalikan 2 gini ya, biar nggak bingung ya, coret-coret 8. Jadi sisa pi per 2 dikurangi pi kuadrat per 8. Nah, kalau ada seperti ini berarti kan kita samakan penyebutnya nih, 2 sama 8 ya, berarti 8. 8 bagi 2 itu 4, kalikan pi, berarti 4pi dikurangi pi kuadrat. Kemudian di sini sama-sama ada pi-nya, sama-sama ada pi-nya, berarti kan pi-nya bisa kita keluarkan ya. Jadi dengan kata lain pi dalam kurung 4, karena kan pi udah dikeluarkan sisa 4, dikurangi pi kuadrat, dikeluarin pi, tinggal pi, dibagi 8 ya. Jadi dengan kata lain ini bisa kita tulis pi per 8 dikalikan 4 min pi. Pi per 8 dikalikan 4 min pi. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nomor 12, jika gx sama dengan cos x plus 2 dibagi sin x dengan sin x tidak sama dengan 0, maka nilai dari g aksen pi per 2 adalah, nah sama, berarti kita cari g aksen x terlebih dahulu. Ini yang atas kita misalkan sebagai u, yang bawah kita misalkan sebagai v. Jadi u sama dengan cos x plus 2, u aksen kita turunkan. Turunan dari cos yaitu min sin, berarti min sin x. Turunan dari 2 kan 0 ya, nggak usah ditulis. Kemudian v sama dengan sin x. Nah, sekarang v aksen. Turunan dari sin yaitu cos. Turunan dari sin x berarti cos x. Nah, sekarang kita cari menggunakan rumus u v aksen ya. Jadi dengan kata lain g aksen x sama dengan u aksen v, karena di sini pembagian berarti kan dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Nah, jadi g aksen x sama dengan u aksen v. U aksennya itu min sin x, berarti min sin x dikalikan sama v. V-nya yaitu sin x dikurangi u v aksen, u-nya yaitu cos x plus 2 dikalikan v aksen. V aksennya yaitu cos x dibagi sama v kuadrat. V-nya yaitu sin x. Jadi sin x dikuadratkan. Nah, sekarang kita kalikan min sin x dikalikan sin x. Sin kali sin itu sin kuadrat. Jadi min sin kuadrat x dikurangi. Nah, ini kita kalikan dulu ke dalam. Cos x dikalikan cos x yaitu cos kuadrat x ditambah cos x kalikan 2 cos x dibagi sama sin x dikuadratkan. Nah, jadinya min sin kuadrat x ini kalau masuk ke dalam jadinya min cos kuadrat x. Ini min kalau kalikan 2 cos x berarti min 2 cos x dibagi sama sin x dikuadratkan. Nah, ini ada sin kuadrat x min cos kuadrat x ya. Kan bisa kita gunakan rumus yang identitas. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Ini karena sama-sama min berarti kan minnya bisa kita keluarkan nih. Berarti min dalam kurung sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x gini ya. Min 2 cos x dibagi sama sin x dikuadratkan. Nah, jadinya min sin kuadrat x tambah cos kuadrat x kan 1 ya, jadinya min 1 min 2 cos x dibagi sama sin x dikuadratkan. Nah, sekarang yang ditanyakan di sini adalah g aksen pi per 2 ya, jadinya g aksen pi per 2. Nah, saya kerjakan di sini deh. Di sini kan gx ya, g aksen x ya. Kalau g aksen pi per 2, nah x-nya di sini berarti kan diganti sama pi per 2 nih. Jadinya min 1 min 2 cos x. X-nya diganti sama pi per 2. Dibagi sama sin x dikuadratkan, berarti sin pi per 2 dikuadratkan. Pi per 2 itu berapa sih? Pi per 2 yaitu 90 ya, karena kan pi kan 180. Jadi sama aja dengan
min 1 dikurangi 2 cos 90, biar nggak bingung tulis angka aja, sin 90 kuadrat. Jadinya min 1 dikurangi 2 kali cos 90 itu berapa? Cos, kalau misalkan cos 0 kan dia 1 ya, kalau cos 90 itu 0. Berarti ini min 1 dikurangi 2 kali 0 dibagi sama sin 90. Sin 90 itu 1, berarti 1 kuadrat. Yang atas min 1 dikurangi 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0 ya. Min 1 kurangi 0 itu min 1, dibagi 1 kuadrat itu 1. Min 1 bagi 1 yaitu 1. Jadi jawabannya yaitu yang D. Nomor 13, jika fx sama dengan sin x dikalikan 2 plus cos x, maka nilai dari f aksen pi per 4 adalah, nah ini kan dia bentuknya perkalian juga, jadi sin x ini kita misalkan sebagai u, ini dia sebagai v. Jadi u sama dengan sin x, u aksennya turunan dari sin yaitu cos, berarti cos x. Di sini v sama dengan 2 plus cos x. V aksen sama dengan, nah turunan ini kita turunkan, turunan dari 2 kan 0 ya, sedangkan turunan dari cos itu min sin, berarti min sin x. Nah sekarang kita masukkan ke rumus UV. Fx sama dengan u kali v, jadinya f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Nah jadinya f aksen x sama dengan u aksen v. U aksennya berarti kan cos x ya, cos x dikalikan v. V-nya itu 2 plus cos x. Ditambah u v aksen, u-nya yaitu sin x dikalikan v aksennya yaitu min sin x. Sekarang kita kalikan, cos x dikalikan 2 yaitu 2 cos x, ditambah cos x kalikan cos x yaitu cos kuadrat x, sin x dikalikan min sin x jadinya min sin kuadrat x. Nah sedangkan kita tahu bahwa ini kan rumus ya, cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x itu adalah rumus dari cos 2x. Kita ingat rumus cos 2x. Rumus dari cos 2x itu kan ada 3. Yang pertama 1 min 2 sin kuadrat x. Yang kedua itu 2 cos kuadrat x min 1. Yang ketiga yaitu cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi ada 3. Nah jadinya cos kuadrat x min sin kuadrat x ini bisa kita ubah menjadi rumus cos 2x. Jadi sama aja dengan 2 cos x ditambah cos 2x. Nah sekarang yang ditanyakan adalah f aksen pi per 4. Nah udah, berarti x nya tinggal kita ganti sama pi per 4. Berarti 2 cos pi per 4 ditambah cos 2 dikalikan pi per 4. Nah tinggal kita masukkan aja pi per 4 itu berapa sih? Pi per 4 itu 45 ya. Sedangkan ini kalau kita coret kan jadinya 2. Jadi bentuk ini itu sama aja dengan 2 cos pi per 4 itu 45 ditambah cos, ini kita coret kan sisa 2 ya, jadinya pi per 2 itu 90. Udah tinggal masukkan nilainya karena ini rumus sudut identitas ya. Jadi 2 dikalikan cos 45 itu setengah akar 2, sedangkan cos 90 itu 0 ya. Jadinya coret sama coret nih, jadinya tinggal akar 2 ditambah 0 yaitu akar 2. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 14, turunan pertama dari fungsi y sama dengan cos 2x pangkat 3 min x pangkat 4 adalah, nah kalau misalkan seperti ini dia di dalamnya cos, ini kan dia sebuah fungsi juga ya, jadi nanti kita gunakan aturan fungsi berantai. Jadi nanti ini kita misalkan dia sebagai u, maka fungsinya y sama aja dengan cos u ya. Y sama dengan cos, ini kita misalkan u, berarti y aksennya apa? Y aksen kita turunkan, turunan dari cos itu
min sin. Jadi min sin U, kemudian kita kalikan sama turunan U karena U ini adalah sebuah fungsi, berarti dikalikan sama U aksen gitu ya. Jadi Y aksennya yaitu min sin U dikalikan U aksen. Nah, sekarang kita cari U aksennya. U sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 4. U aksen sama dengan, kedepankan 3 kali 2 6, jadi 6x kuadrat dikurangi 4-nya ke depan, berarti 4x pangkat 3. Nah, sekarang kita cari ya turunannya. Y sama dengan cos 2x pangkat 3 min x pangkat 4. Jadi Y aksen sama dengan min sin U dikalikan U aksen ya turunannya ya, berarti min sin U-nya ini tadi 2x pangkat 3 min x pangkat 4 dikalikan turunan dari U. Turunan dari U ini tadi dapatnya yaitu 6x kuadrat min 4x pangkat 3. Nah, fungsi dari sin kan cuma ini ya. Kalau ini kan dia perkalian, berarti ini boleh kita pindahkan ke depan. Jadinya min 6x kuadrat min 4x pangkat 3 dikalikan sin 2x pangkat 3 min x pangkat 4 gitu. Berarti jawabannya yang E. Nomor 15, turunan dari G theta sama dengan cos pangkat 3 theta adalah, nah sama ini nanti kita gunakan turunan berantai juga ya. G theta cos pangkat 3 theta ini kan bisa kita tulis G theta sama dengan cos theta dipangkatkan 3 gini ya. Nah, jadi untuk mencari turunannya ini cos theta ini kita misalkan sebagai U, berarti kan dia sama aja dengan G theta sama dengan U pangkat 3. U pangkat 3. Nah, jadi untuk mencari turunannya G aksen theta, berarti kan kita turunkan nih 3 ke depan, berarti 3 U kuadrat dikalikan sama U aksen karena U ini adalah sebuah fungsi ya. Sedangkan U-nya tadi siapa sih? U-nya kan dia cos theta. Berarti U aksennya apa? Turunan dari cos itu min sin, berarti min sin theta. Nah, kalau kita tulis jadinya 3U kuadrat, berarti 3 U-nya yaitu cos theta dikuadratkan dikali sama U aksen. U aksennya yaitu min sin theta ya. Jadi ini kan minnya boleh pindah ke depan nih, berarti min 3 cos theta dikuadratkan itu sama aja dengan cos kuadrat theta dikalikan sin theta. Min 3 cos kuadrat theta sin theta, jawabannya yaitu yang C. Nomor 16, turunan dari Y sama dengan tangen 2 theta min 3 adalah, nah ini sama, jadi Y sama dengan tangen 2 theta min 3. Nah, nanti kita misalkan 2 theta min 3 ini dia sebagai U ya. Ini kita misalkan sebagai U. Berarti U sama dengan 2 theta min 3. Nah, kalau misalkan diturunkan U aksennya berarti apa nih? Turunan dari 2 theta min 3 yaitu 2 karena dia diturunkan terhadap theta. Jadi Y aksennya, jadi Y ini kan bisa kita tulis sama aja dengan tangen U ya. Karena ini kita misalkan U. Jadi Y aksen sama dengan tangan U kita turunkan. Turunan dari tangan itu apa sih? Turunan dari tangan kan dia sekant kuadrat ya. Jadinya sekant kuadrat U dikalikan sama turunannya si U karena dia turunan berantai juga. Jadinya U aksen. Jadi dengan kata lain, sekant kuadrat U dikalikan U aksen itu sekant kuadrat U-nya kita masukkan, U-nya yaitu 2 theta min 3 dikalikan sama U aksen. U aksennya yaitu 2. Jadi dengan kata lain, 2 boleh pindah ke depan, berarti 2 sekant kuadrat dari 2 theta min 3. 2 sekant kuadrat 2 theta min 3, jawabannya yaitu yang D. Nomor 17, turunan pertama dari Gx sama dengan sin 2x min cos x dibagi cos 4x adalah G aksen x. Nilai dari G aksen pi per 4 adalah pi per 4. Pi itu 180 dibagi 4, berarti pi per 4 adalah 45 ya. Sekarang kita cari turunannya terlebih dahulu. Ini ada Gx. Ini yang atas kita misalkan sebagai U, yang bawah kita misalkan sebagai V. Jadi dengan kata lain U
sama dengan sin 2x min cos x. U aksen kita turunkan, turunan dari sin 2x, turunan dari sin itu kan cos ya, berarti sin 2x turunannya yaitu cos 2x dikalikan sama turunan dari 2x, karena ini turunan berantai. Turunan dari 2x yaitu 2 ya, dikurangi sama turunan dari cos. Turunan dari cos itu min sin, berarti min sin x. Nah, jadinya ini 2 boleh kita pindah ke depan, berarti 2 cos 2x. Ini min kali min plus, jadinya sin x. Ini adalah U aksennya. Kemudian sekarang kita cari V-nya. V sama dengan cos 4x. Kalau V aksen berarti turunan dari cos itu min sin. Berarti min sin 4x dikalikan dari turunan dari 4x itu 4, karena dia turunan berantai ya. Jadi 4-nya ke depan, min 4 dikalikan sin 4x. Gitu. Sekarang kita masukkan ke rumus UV. Nah, untuk nyari G aksennya, jadi G aksen X sama dengan U aksen V. Rumusnya kan U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat. Ini ya, rumus dari turunan dalam bentuk pembagian. U aksen V, U aksennya yaitu 2 cos 2x ditambah sin x ya, dikalikan V-nya yaitu cos 4x dikurangi UV aksen, U-nya yaitu sin 2x min cos x dikalikan sama V aksennya yaitu min 4 sin 4x dibagi sama V kuadrat, V-nya yaitu cos 4x dikuadratkan. Nah, jadinya 2 cos 2x ditambah sin x dikalikan cos 4x. Ini kan min ya, kita taruh ke depan minnya, min kali min jadinya plus sin 2x min cos x dikalikan 4 sin 4x dibagi sama cos 4x kuadrat. Nah, ini diapakan lagi karena yang ditanyakan di sini adalah G aksen pi per 4, berarti langsung masukkan aja ya. G aksen pi per 4 itu 45, berarti G aksen 45. Nah, jadi sama aja dengan kita masukkan ke sini 2 cos 2 kali 45. 2 kali 45 berarti berapa? 90 ya, langsung aja ditambah sin x berarti sin 45 dikalikan cos 4 kali x, kan cos 4x ya, berarti 4 kali 45. 4 kali 45 yaitu 180 ditambah sin 2x berarti 2 kali 45 90 dikurangi cos x-nya di sini adalah pi per 4 tadi ya, 45 dikalikan 4 kali sin 4 kali 45 itu 180 dibagi sama cos 4x berarti 4 kali 45 itu 180 kuadrat. Nah, sekarang kita cari nilainya. Berarti 2 kali cos 90. Cos 90 itu berapa? Kalau cos 0 itu kan dia 1 ya. Kalau cos 90 berarti 0. Berarti 2 dikalikan 0, ini 2 kalikan 0 ditambah sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Dikalikan sama cos 180. Cos 180 nilainya yaitu negatif 1. Min 1 ditambah ini sin 90. Sin 90 kalau sin 0 kan 0, kalau sin 90 berarti dia 1 ya. Jadi 1 dikurangi cos 45 itu setengah akar 2 dikalikan 4 kali sin 180. Sin 180 itu 0 dibagi sama cos 180. Cos 180 itu negatif 1, jadi negatif 1 kuadrat gitu. Nah, jadinya 2 kali 0 kan 0 ya,
0 ditambah setengah akar 2 itu setengah akar 2 dikalikan min 1 berarti min setengah akar 2 ditambah ini 1 dikurangi ini dikalikan 4 kali 0. 4 kali 0 kan 0. 0 kalikan berapapun kan dia 0. 0 per negatif 1 dikuadratin itu 1. Ya oke, jadinya tinggal min setengah akar 2 dikali ditambah 0 jadinya min setengah akar 2. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 18, turunan pertama fungsi h theta sama dengan sekan pangkat 4 p theta plus q dengan p tidak sama dengan 0 dan p sama q merupakan bilangan real positif adalah, nah jadi kalau untuk mencari turunannya ini kita turunkan satu persatu dari yang fungsi yang paling luar terlebih dahulu. Jadi h theta ini sekan pangkat 4 ini kan bisa kita tulis menjadi h theta sama dengan sekan p theta plus q gini ya, dipangkatin sama 4. Jadi untuk mencari turunannya h theta, h aksen theta yang kita turunkan adalah si pangkatnya terlebih dahulu nih. Ini kan sama aja dengan u pangkat 4 ya. U pangkat 4 turunannya kan berarti 4 U pangkat 3, kemudian kita kalikan sama turunan yang di dalam. Nah jadi ini sama aja dengan 4 dikalikan tetap ya sekan P theta plus Q pangkat 3 ya, karena ini sama aja dengan U pangkat 4 diturunin jadi 4 kali U pangkat 3 dikalikan sama turunan fungsi yang di dalam, turunan dari sekan X, turunan dari sekan X itu kan sama aja dengan tangan X sekan X ya, turunan dari sekan itu tangan sekan, jadi ini bisa kita tulis jadi tangan P theta plus Q dikalikan sekan P theta plus Q, kemudian dikalikan sama turunan yang paling dalam P theta plus Q, turunan dari P theta plus Q yaitu P. Nah, jadi sama aja dengan ini kalau kita kalikan 4P sekan pangkat 3. Jadi sekan pangkat 3 dari P theta plus Q dikalikan tangan P theta plus Q dikalikan sekan P theta plus Q. Nah, ini ada sekan kan bisa kita jadikan satu nih. Pangkat 3 sama pangkat 1 jadinya pangkat 4. 4P sekan pangkat 4 P theta plus Q dikalikan tangan P theta plus Q. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Optionnya di sini kan sekan pangkat 4, di sini adanya h theta. Sedangkan di sini diketahui h theta itu adalah sekan pangkat 4 P theta plus Q. Berarti ini bisa kita ganti. Nah, jadi sama aja dengan 4P sekan pangkat 4 P theta plus Q, ini kita ganti menjadi h theta dikalikan sama tangan P theta plus Q. Nah, oke, berarti sama aja dengan 4P ya, 4P kemudian tangan P theta plus Q dikalikan sama h theta. Jadi jawabannya yang mana nih? 4P tangan P theta plus Q dikalikan h theta. Jawabannya yaitu yang B. 19. Jika Y sama dengan sin 3X dikurangi cos 3X, maka DY per DX dari X sama dengan 45 sama dengan, nah sama berarti kita cari aksennya ya. Ini karena dia dalam bentuk pengurangan, berarti kan kita turunkan satu persatu nih. Jadi sin 3X nya diturunkan, cos 3X nya juga diturunkan. Jadi Y aksennya sama dengan turunan dari sin yaitu cos. Jadinya cos 3X dikalikan turunan dari 3X. Turunan dari 3X yaitu 3. Dikurangi cos 3X, turunan dari cos yaitu min sin. Berarti min sin 3X dikalikan sama turunan dari 3X. Turunan dari 3X yaitu 3. Berarti sama dengan, ini 3-nya boleh ke depan ya. Jadi 3 cos 3X. Ini min kali min plus 3 sin 3X. Nah, X-nya 45. Jadi tinggal diganti aja. Y aksen 45. Kalau ini kan dia Y aksen X. Jadi 3 cos 3 kali 45
ditambah 3 sin 3 kali 45. Nah, jadinya 3 cos 3 kali 45, 45 kali 3 itu 135, ditambah 3 sin 145. Nah, jadi ini kamu gunakan sudut berelasi. Jadi kalian harus belajar sudut berelasi. Kalau belum paham, boleh cek video kakak sudut berelasi, sudah saya jelaskan. Cos 135 itu sama aja dengan cos 180 dikurangi 45, ya kan? Di kuadran 2, ini kan di kuadran 2 nih, cos itu nilainya negatif. Ini kan fungsi tetap, jadi min cos 45. Min cos 45 itu berapa sih? Cos 45 kan setengah akar 2, jadi min setengah akar 2. Jadi dengan kata lain, ini 3 kali cos 135 itu min setengah akar 2. Ditambah 3 kali sin 145. Sin 145 itu sama aja dengan sin 180 dikurangi 45. Nah, ini beda sama cos. Kalau cos di 135 kuadran 2 ya, nilainya negatif. Kalau ini dia di kuadran 2, sin itu nilainya positif, berarti di sini positif. Jadi sin 145 itu sama aja dengan sin 135 ya. Sin 135 itu sama aja dengan sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Jadinya 3 kali setengah akar 2. Nah, jadinya ini karena ini kan sama nih angkanya. Depan min, yang atas plus, ini yang belakang plus. Jadi kan sama aja dengan min 3/2 akar 2 ditambah 3/2 akar 2. Jadinya 0. Maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 20, turunan dari fx sama dengan x sin x cos x adalah, nah berarti kalau seperti ini, x sin x cos x. Jadi kita misalkan ya sebagai UV juga ya, fx sama dengan x sin x dikalikan cos x. Nah, x sin x ini misalkan sebagai U, ini misalkan sebagai V. Ya, maka kita butuh U aksen sama V aksen. U sama dengan X sin X. U aksennya, nah X sin X ini kalau kita turunkan pakai rumus UV juga. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi itu X dikalikan sin X, kalau sebagai UV juga ini V, U nya X berarti U aksennya 1, ini V aksennya, turunan dari sin yaitu cos. Nah, jadi dengan kata lain F aksen X itu U aksen V plus UV aksen. U aksennya itu 1 dikalikan V nya sin X ditambah UV aksen, U nya yaitu X dikalikan cos X. Nah, ini adalah turunan dari X sin X, berarti sin X ditambah X cos X, gitu ya. Sin X ditambah X cos X. Jadi U aksennya kita tulis di sini sin X ditambah X cos X. Nah, kemudian kita misalkan V-nya ini adalah cos X tadi ya. V sama dengan cos X. Berarti V aksen turunan dari cos yaitu min sin, berarti min sin X. Nah, sekarang kita cari F aksennya ya. Jadi F aksen X rumusnya itu F aksen X U aksen V ditambah UV aksen. Jadi sama dengan U aksen V. U aksennya itu adalah ini ya. U aksennya yaitu sin X ditambah X cos X. Dikalikan V. V-nya yaitu cos X. Ditambah UV aksen. U-nya yaitu X sin X dikalikan sama V aksen. V aksennya yaitu min sin X. Gitu, sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam nih. Sin X dikalikan cos X, berarti sin X cos X. Ditambah X cos X dikalikan cos X, berarti X dikalikan cos X kali cos X itu cos kuadrat X. X sin X dikalikan min sin X, berarti min X sin kuadrat X, gitu ya. Nah, sekarang
sin x cos x ditambah x cos kuadrat x min x sin kuadrat x. Di sini kan dia sama-sama ada x-nya ya. Ini sama-sama ada x-nya, berarti kan bisa kita keluarkan nih. Berarti sama aja dengan sin x cos x ditambah ini x dalam kurung cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kita ingat kembali rumus identitas. Ini sin x cos x di sini kan nggak ada nih. Adanya sin 2x sama cos 2x, rumus sudut ganda. Kita ingat sin 2x rumusnya yaitu 2 sin x cos x. Jadi dengan kata lain sin x cos x itu sama aja dengan setengah sin 2x, karena 2-nya ini kan pindah ke sini. Berarti setengah sin 2x itu sama aja dengan sin x cos x, gitu ya. Nah, berarti sin x cos x ini sama aja dengan setengah sin 2x ditambah cos kuadrat x min sin kuadrat x, itu rumus dari cos 2x, berarti ditambah x dikalikan cos 2x ya, karena ini sama aja dengan cos 2x. Ingat rumus cos 2x ada 3, 1 min 2 sin kuadrat x, kemudian 2 cos kuadrat x min 1, dan yang terakhir yaitu cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadinya cos kuadrat x min sin kuadrat x ini sama aja dengan cos 2x. Oke, sampai sini berarti jawabannya yang mana nih? Setengah sin 2x, setengah sin 2x ditambah x cos 2x. Jawabannya yaitu yang A. Oke, itu tadi 10 soal tentang turunan trigonometri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.